Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi a'zama ala ibadihi al-minnah bima dafa anhum kaida syaitani wa fannah idh ja'ala sawma hisnan li awliyaihi wa junnah wa fataha lahum bihi abwabal jannah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi sahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Fa amma man tagha wa asara al-hayata ad-dunya fa innal jahima hiyal ma'wa wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata fa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna mimma akhafu alaikum ba'di ma yubtau alaikum min zahratid dunya wa zinatiha. Sadaqallahu alladhim wa sadaqa rasul habibul karim wa nahnu ala dhalika min asyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah salat tarawih dengan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita sudah memasuki malam yang ke-6 di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan saum Ramadan kita atau puasa Ramadan kita dan aktivitas ibadah kita pada hari ini dan seterusnya mendapatkan ridha dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bekal kita nanti di akhirat. Amin rabbal alamin. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, manusia pada hakikatnya mempunyai kedudukan yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada makhluk yang paling mulia di dunia ini yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala selain dari manusia. Karena pada hakikatnya penciptaan alam semesta juga, baik itu bumi maupun langit dan seluruh makhluk yang ada di alam ini adalah diciptakan untuk manusia. Sehingga manusia memang betul-betul manusia betul-betul adalah makhluk yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala, makhluk yang paling mulia. Diciptakan mereka itu untuk khidmah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan khidmah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah ayatnya, dalam surah Al-Isra, Allah Subhanahu wa taala berfirman, walaqad karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahr. Kita lihat, mari kita coba renungkan ayat ini dan kita tadabburi bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia belum dikasih sifat, artinya belum diberikan sifat manusia yang muslim atau manusia yang mukmin. Manusia pada hakikatnya, walaqad karramna bani Adam, sungguh telah kami muliakan bani Adam, keturunan Adam, artinya manusia. Jadi ketika kita dilahirkan ke muka bumi, maka kita adalah makhluk Allah yang paling mulia. Karena itulah karena kita diciptakan manusia yang paling mulia oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita juga yang diperintahkan atau yang dijadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai khalifah di muka bumi ini untuk memakmurkan. Coba kita lihat dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-30, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Walaupun khitab ayat ini adalah untuk bicara kepada Nabi Adam, tapi pada hakikatnya adalah kepada kita. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, sungguhnya saya akan menjadikan khalifah di muka bumi ini. Sebagai khalifah, sebagai pimpinan, sebagai makhluk yang akan dapat memakmurkan dunia ini.
Maka ketika itu ada makhluk Allah Subhanahu wa taala yang tidak setuju ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia sebagai khalifah. Kenapa manusia dijadikan khalifah oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena satu-satunya makhluk Allah Subhanahu wa taala yang diberikan nikmat yang luar biasa adalah manusia. Maka dijadikanlah manusia sebagai khalifah, sebagai makhluk yang memakmurkan dunia ini. Maka tadi kita lihat di ayat yang surah Al-Isra itu, walaqad karramna bani Adam. Sungguh telah kami muliakan anak cucu Adam. Dengan apa dimuliakannya? Pertama adalah dalam tafsir Al-Sabuni, beliau mengatakan ketika menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan yang pertama adalah bil aql, dengan akal. Maka manusia diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa tujuannya akal itu? Agar dia bisa mencerna, memahami setiap kejadian yang ada di muka bumi ini. Maka dia tadi dijadikan sebagai khalifah, bukan makhluk lain, bukan makhluk selain manusia yang dijadikan khalifah, tapi manusia. Maka manusia pada hakikatnya, manusianya itu sudah menjadi makhluk Allah yang termulia. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia sebagai khalifah, ada makhluk yang tidak setuju. Siapa itu? Adalah malaikat. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihuka bihamdika wa nuqaddis lak. Perkataan malaikat, ya Allah, apakah Engkau akan menjadikan makhluk yang mereka suka bertengkar, suka menumpah darah, suka berantem? Qalu ataj'alu fiha may yasfiku ad-dima qalu ataj'alu fiha, apakah Engkau akan menjadikan manusia yang suka berantem di muka dunia itu akan menjadi khalifah? Tapi siapa ketika malaikat tidak setuju dengan apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang membela bukan makhluk lain, justru yang membela itu adalah Allah Subhanahu wa taala dengan firman-Nya, dengan firman Allah Subhanahu wa taala, inni a'lamu ma la ta'lamun. Allah. Jadi yang membela kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Inni a'lamu ma la ta'lamun. Sungguhnya saya lebih tahu daripada kalian, karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebetulnya kemuliaan yang Allah berikan kepada kita itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita diberikan akal, diberikan pemahaman yang mendalam oleh Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya hanya untuk memakmurkan dunia ini, untuk memberikan kemaslahatan kepada orang lain, kepada makhluk lainnya. Maka makhluk-makhluk lainnya yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk berkhidmah kepada manusia, bukan manusia yang berkhidmah kepada makhluk itu. Karena kita diciptakan adalah makhluk yang termulia. Jadi sebetulnya tujuan penciptaan alam semesta ini adalah manusia itu sendiri. Itulah kenapa Allah Subhanahu wa taala memuliakan manusia di dunia ini. Karena memang tujuan penciptaan seluruh makhluk adalah manusia, kita ini. Makanya jangan sampai Allah Subhanahu wa taala sudah menciptakan kemuliaan itu dalam diri kita, kita nodai dengan perbuatan-perbuatan yang maksiat yang bisa mengotori kemuliaan itu. Karena itulah maka dengan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala, Allah menjadikan bulan suci Ramadan sebagai sarana kita untuk mengembalikan fitrah tadi, kesucian tadi. Maka Allah Subhanahu wa taala karena begitu sayangnya kepada makhluknya yang Dia ciptakan, yaitu manusia, maka Allah Subhanahu wa taala menciptakan bulan suci Ramadan. Untuk apa tujuannya? Untuk mengembalikan kesucian itu tadi. Karena pada hakikatnya juga ibadah yang kita lakukan, ketaatan yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala pada hakikatnya adalah untuk membersihkan jiwa kita, tazkiyatun nafs, untuk membersihkan hati kita. Untuk apa? Karena kalau orang yang sudah bersih hatinya, maka kata-kata yang keluar pun atau tindakan yang keluar pun akan bersih dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Ramadan yang sekarang ini alhamdulillah kita bisa mendapatinya kembali adalah tujuannya adalah untuk mengembalikan fitrah itu. Karena memang kita diciptakan Allah dalam kondisi yang fitrah. Coba kita lihat dalam hadis yang diriwayatkan Imam Malik
mal mauludu illa yuladu alal fitrah. Tidak ada seorang anak pun yang dilahirkan kecuali anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah, dalam keadaan iman suci. Maka Ramadan adalah untuk mengembalikan itu. Karena itulah maka kalau kita lihat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan umat manusia yang beriman untuk berpuasa, maka tujuan akhirnya adalah la'allakum tattaqun, yang sudah begitu sangat kita hafal ayat itu dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Sudah sangat kita hafal. Tujuan akhirnya adalah la'allakum tattaqun, ay imtisalul awamirillah wajtinabun nawahi, agar kalian bertakwa. Takwa yang seperti apa? Takwa yang dia mampu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah maka ada seorang ulama, Ibnu Rajab Al-Hambali, dalam sebuah bukunya beliau mengatakan bahwa salah satu ciri ibadah seseorang itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ibadah yang dia lakukan itu akan melahirkan ibadah yang berikutnya. Kebaikan yang dia lakukan akan melahirkan kebaikan yang berikutnya. Ibadah yang dia lakukan tidak akan melahirkan keburukan, atau kebaikan yang dia lakukan tidak akan menimbulkan keburukan lainnya. Karena itu beliau mengatakan sawabul hasanah al hasanatu ba'daha. Ini bukan hadis, perkataan Ibnu Rajab Al-Hambali. Sawabul hasanati al hasanatu ba'daha. Balasan kebaikan adalah kebaikan yang berikutnya. Jadi kalau ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ibadah itu akan melahirkan ibadah yang berikutnya. Kita akan merasa mudah, merasa gampang untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak akan melahirkan keburukan lainnya. Karena ada kita melihat orang yang, mudah-mudahan bukan kita, orang yang dia beribadah, lihat taat kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi lisannya, lidahnya dia suka berkata pazi, berkata kata-kata yang buruk atau berkata-kata yang menyakitkan orang lain, padahal dia habis ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah beliau pernah mencontohkan, Ibnu Rajab Hambali, kenapa kita setelah kita melakukan sholat wajib, kita juga disunnahkan untuk melaksanakan sholat sunnah ba'diyahnya atau qobliyahnya. Kenapa? Padahal yang kita lakukan adalah sholatnya sama, gerakannya sama, rukuknya sama, sujudnya sama. Tapi kenapa kita disunatkan? Sampai beliau juga mempertanyakan, kenapa kita setelah puasa Ramadan kita juga disunnahkan untuk puasa 6 hari di bulan Syawal, padahal puasanya sama, menahan haus atau menahan makan dan minumnya dan lainnya setelah subuh sampai maghrib sama juga. Tapi kenapa kita disunnahkan seperti itu? Maka beliau mengatakan bahwa itulah kenapa saya katakan bahwa balasan kebaikan adalah kebaikan berikutnya. Kalau ibadahnya dia betul karena Allah Subhanahu wa taala, salatnya betul karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan terasa ringan melakukan salat sunat ba'diyah. Karena dia sudah diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan ibadah yang berikutnya, sehingga ibadah yang dia lakukan melahirkan ibadah-ibadah yang berikutnya, terasa ringan dan tidak menjadi beban bagi dia. Begitu sama ketika dia melakukan puasa Ramadan dan puasanya itu karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena lainnya, maka puasa itu akan membuat dia ringan untuk melakukan puasa yang berikutnya, itu sunnah di bulan Syawal. Jadi ibadah yang dia lakukan akan melahirkan ibadah yang berikutnya. Kebaikan yang dia lakukan akan melahirkan kebaikan berikutnya. Maka itulah sering kita mendengar perkataan para ulama atau para penceramah, ciri di antara seseorang yang hajinya mabrur adalah ketika dia belum pergi haji, umpamanya malas pergi ke masjid, maka setelah pulang haji dia rajin datang ke masjid. Kalau dia malas berjamaah ketika sebelum haji, begitu sudah haji dia rajin berjamaah.
Sering kita mendapatkan para penceramah, para dai mengatakan seperti itu. Ciri daripada orang yang hajinya mabrur, hajinya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang begitu. Orang yang habis ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan menjaga baik itu lisannya, baik itu zahirnya maupun batinnya, maksudnya hati. Dia akan menjaga betul. Kenapa? Karena dia tahu seluruh aktivitas yang dia lakukan adalah bernilai ibadah kalau dia niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada aktivitas kita yang di luar ibadah, semuanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ismun al-ibadatu ismun jami'un. Kata seorang ulama, ibadah itu adalah sebuah nama yang universal, yang maknanya luas. Likulli ma yuhibbullah. Takarannya apa? Perbuatan, perkataan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun aktivitas kita, kalau itu kita niatan karena Allah Subhanahu wa taala, maka itu bernilai ibadah. Maka tidak ada aktivitas kita di luar ibadah. Kita bekerja, pergi pagi pulang sore. Bukan kita sedang ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita mencari rezeki untuk anak-anak kita, untuk istri kita, dan itu kewajiban kita kepada Allah tapi melalui keluarga. Ya. Maka ketika itu kita tidak akan berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita tahu kita sedang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah. Kita berdagang di pasar, maka kita tidak akan melakukan mengurangi timbangan, mengurangi takaran. Kenapa? Karena saya sedang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena perintah Allah Subhanahu wa taala kita mencari rezeki untuk anak dan cucu kita, untuk anak dan istri kita, dan itu adalah ibadah. Jangan sampai harta yang dimakan anak-anak kita adalah harta yang haram, yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala, dan itu bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tidak akan berbuat maksiat. Kita di kantor, kita sedang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tidak akan melakukan kecurangan di kantor. Kenapa? Karena sedang ibadah, kita sedang mencari rezeki untuk anak-anak cucu kita. Begitu sama semuanya. Ibu-ibu yang sedang mencuci pakaian atau sedang mensetrika baju suaminya, maka itu akan bernilai ibadah. Kenapa nilai ibadah? Karena dia sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala melalui suaminya. Dengan mencuci pakaian suaminya, mensetrika baju suaminya, melayani suaminya, maka pada hakikatnya dia sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala tapi melalui suaminya. Maka semuanya nilai ibadah. Kalau semuanya bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada satupun perbuatan yang kita lakukan merasa berat. Kenapa? Karena kita tahu persis itu adalah nilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti kita makan, karena kita akan merasakan, setelah kita makan merasakan kenyang, maka kita tidak pernah merasakan beban ketika kita makan itu. Tidak pernah orang ketika lapar kemudian makan merasa dibebani karena makan, tidak ada. Begitu juga sama orang, kalau kita paham betul bahwa aktivitas kita di dunia ini pada hakikatnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita juga melakukannya akan betul-betul melakukan karena Allah Subhanahu wa taala, karena kita sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka madrasah Ramadan ini adalah membimbing kita untuk menuju kepada manusia yang tadi itu, kepada manusia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk mengembalikan jiwa kemuliaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah, karena begitu sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada makhluk yang namanya manusia. Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dari segi struktur saja, al-binyah, struktur kita sudah bentuk yang paling sempurna. Dari sisi keimanan juga sudah paling sempurna. Maka tidak ada makhluk yang sempurna seperti manusia yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah kita diberikan berbagai macam nikmat untuk kita. Allah menciptakan seluruh makhluk selain manusia untuk khidmah kepada manusia. Maka intinya mesti kita pahami betul qimatul insan indallahi subhanahu wa ta'ala, nilai seorang manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tahu, kalau kita paham betul nilai kita di hadapan manusia, di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak akan melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bayangkan ketika Allah ingin menciptakan kita,
Ketika Allah yang menciptakan kita, maka perantaranya adalah kedua orang tua kita. Ketika kedua orang tua kita, maka kita ini adalah dipilih dari sekian ribu atau mungkin dari sekian ratus ribu dari janin yang dikeluarkan oleh seorang laki-laki. Kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita merenungi itu, bukankah kita ini adalah makhluk pilihan Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, tegakah kita atau relakah kita mengotori pilihan Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita diundang oleh seorang pimpinan, oleh seorang presiden aja, maka tidak mungkin kita tidak menghadiri undangan itu. Mungkin sebulan sebelumnya kita sudah mempersiapkan pakaian apa yang kita pakai, kemudian baju apa yang kita akan pakai, mobil yang mana akan kita pakai. Lalu kenapa kalau kita diundang oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak mempersiapkan diri kita dari jauh-jauh hari? Padahal Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang memberikan seluruh kenikmatan di dunia ini untuk manusia. Maka bulan puasa atau bulan Ramadan yang kita muliakan ini adalah untuk tujuannya untuk membalikan kita kepada jiwa yang fitrah itu, jiwa yang suci itu. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di malam ini, di salat tarawih ini, kita bisa mengembalikan jiwa kita yang suci ke dalam jiwa yang betul-betul menjadi manusia-manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika kita keluar dari bulan Ramadan, kita betul-betul menjadi manusia-manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang senantiasa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.